Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya berbahagia dikarenakan dapat duduk di sini bersama dengan teman-teman sejawat untuk belajar, sharing, dan berbagi ilmu mengenai kegawat daruratan. Sebelum kita mulai, ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal, maka tak sayang. Jika tak sayang, maka tak cinta. Kalau cinta tak bisa didapat, bagaimana kita akan saling berbagi dan saling berdiskusi? Singkat cerita, saya Mita Evni Nabela, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, akan menyampaikan berbagi ilmu tentang kegawat daruratan kepada teman-teman sejawat kedokteran. Teman-teman pasti tidak asing bukan dengan kegawat daruratan? Karena pada praktek lapangannya kita akan terus-menerus menghadapi dengan peristiwa ini, terutama di bangsal IGD. Untuk kegawat daruratan, ini adalah suatu hal yang mengancam nyawa dan perlu tindakan segera. Pada kegawat daruratan, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang, yaitu primary survey. Primary survey ini adalah penilaian awal kita untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mengancam nyawa. Ingat, yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang mengancam nyawa. Nah, dalam melakukan primary survey ada basic-basic atau hal pokok yang harus diingat, yaitu penilaian dari A, B, C, D. ABCD ini harus selalu kita pegang pada setiap kegawat daruratan dimanapun itu. ABCD adalah prioritas pertama. Ketika kita berada di luar rumah sakit atau ketika kita di jalan pada kasus kecelakaan atau dimanapun itu, kita menambahkan DR. DR itu apa? D itu danger, dengan R itu respon. Nah, untuk danger ini kita harus memastikan situasi ketika kita menemukan korban itu situasinya itu harus aman. Ada 3 komponen yang harus kita nilai di sini pada danger, yaitu amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Untuk ketiga hal ini tidak mungkin kan, misalnya pada kasus kecelakaan gitu, kita harus mengamankan diri kita. Kita sebagai penolong ini tidak boleh menjadi korban tambahan. Jadi sebagai penolong harus mengamankan diri kita sendiri juga. Untuk amankan lingkungan, kita harus memastikan lingkungan korban ini nih aman. Kalau di jalan, hentikan dulu lalu lintasnya. Dan jangan sampai berkerumun. Kalau pada pasien kecelakaan, ketika para masyarakat berkerumun, itu dapat mengakibatkan oksigennya menipis. Jadi kita harus amankan diri, amankan pasien, amankan lingkungan. Nah, sebagai tenaga medis, kita ini ada kekhawatiran terhadap penyakit menular. Jadi ketika kita menolong pasien, kita juga harus sadar bahwa keselamatan kita juga itu penting. Dan penting untuk kita untuk memakai APD, alat perlindungan diri, ketika ingin menangani pasien terutama yang berdarah-darah, minimal sarung tangan, karena untuk mencegah kekhawatiran terhadap infeksi penyakit menular. Kemudian untuk R-nya itu respon, yang terdiri A, F, P, U. A itu alert, V verbal, P pain, dan U unrespond. Untuk alert itu pasiennya itu sadar atau tidak dan bisa diajak ngomong gitu. Kemudian untuk V-nya verbal, pasien dapat membuka mata setelah diberi rangsang suara. Untuk pain, pasien dapat membuka mata setelah diberi rangsang oleh nyeri, yang mana kita dapat memberi rangsang nyeri pada daerah orbitas ini, bisa kita tekan begini. Kemudian pada daerah sternum kita tekan juga. Kemudian pada kuku bisa kita tekan. Nah, jika tidak memberi respon, itu berarti unresponsive.
kita masuk ke bagian A, B, C, D. A di sini menandakan airway, di mana airway adalah jalan nafas. Kita harus memastikan jalan nafas pasien kita itu aman. Apakah ada sumbatan atau tidak? Kita dapat menengadahkan kepala dengan ditadahkan dan mendongakkan pada bagian mandibula di sini. Karena ketika kita tadahkan begini, lidah pasien itu tidak akan menutup jalan nafas. Kemudian apabila ada sumbatan berupa cairan, kita dapat melilitkan kain pada jari telunjuk atau jari tengah, kemudian kita bersihkan pada area mulutnya sehingga tidak terjadi sumbatan cairan. Perlu diperhatikan dan diingat oleh teman-teman bahwa pada kasus trauma, kita harus selalu menganggap pasien itu memiliki fraktur serviks. Jadi kita tuh harus imobilisasi serviksnya agar tidak terjadi fraktur yang lebih parah. Jadi imobilisasi dipegang. Oleh karena itu, kita dalam penanganannya tidak bisa sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu breathing. Breathing itu adalah pernapasan. Kita nilai pernapasannya dengan look, feel, dengan listen. Look, kita lihat pergerakan naik turunnya dada pasien. Kemudian feel, kita rasakan hembusan nafas pasien. Apakah berhembus atau tidak. Kemudian listen, kita dengarkan. Apakah ada bunyi nafas atau tidak. Nah, untuk pada sekarang kan lagi pandemi COVID ya teman-teman. Nah, jadi kita harus sebagai perlindungan ada satu cara yang bagus. Nah, untuk menilai breathingnya, kita bisa pakai cermin atau HP kita letakkan di sini di bawah hidung. Jadi ketika kita bisa lihat apakah pasien tersebut bernapas atau tidak. Ketika kacanya tersebut berembun, itu berarti menandakan bahwa pasien masih bernafas. Jadi kita aman dari melindungi diri kita juga dari pencegahan terhadap corona. Kemudian untuk C-nya sirkulasi. Ada 3 penemuan klinis yang didapatkan pada sirkulasi ini yang harus kita nilai. Yang pertama itu tingkat kesadarannya. Ketika volume darah pasien menurun, itu terjadi penurunan perfusi darah ke otak sehingga pasien mengalami tidak sadar. Kemudian kita dapat lihat juga dari warna kulit pasien. Apabila pasien warna kulitnya pucat, itu besar kemungkinan terjadi hipovolemi. Yang paling penting ini kita harus periksa nadi. Yang ini nih prioritas. Jadi ketika setelah kita breathing, kita periksa nadinya di arteri karotis. Lakukan penilaian terhadap 10 detik. Perlu diingat di sini teman-teman. Dari A, B, C, seperti yang saya jelaskan tadi, A, B, C ini berkesinambungan. Harus dilakukan secara bersamaan gitu, dengan segera. Nah, diingat juga bahwa dalam penanganan kegawat daruratan ini, terutama ketika kita turun di jalan, bahwa harus dilakukan berkesinambungan tadi, seperti yang disampaikan. Kita juga harus telepon ambulan. Jadi ketika menemukan pasien, langkah kita harus menelpon ambulan. Tidak boleh tidak. Kita memang tenaga medis, tetapi tidak ada penunjang yang mendukung gitu. Jadi kita tetap harus memanggil ambulan, meminta bantuan dengan warga sekitar, meminta ambulan. Itu harus selalu diingat. Kemudian untuk D-nya itu disability, yaitu dengan penilaian kesadaran. Penilaian kesadaran ini kita dapat menggunakan GCS yang terdiri dari A, verbal dengan motorik. Untuk A ini mata.
Mata terdiri dari 4 nilai. Nilai 4 itu ketika mata korban terbuka secara spontan. 4. Nilai 3 ketika mata korban terbuka mendengar suara. Nilai 2 ketika mata korban terbuka ketika dirangsang rasa sakit. Dan ketika setelah sakit itu pun tidak memberikan respon, berarti nilainya 1, tidak memiliki respon. Penilaian yang kedua yaitu verbalnya. Verbalnya ada 5 nilai. 5 nilai di sini, nilai 5 didapatkan ketika korban dapat berbicara secara spontan. Nilai 4 didapatkan ketika korban dia berbicaranya membingungkan, terdapat disorientasi. Nilai 3 didapatkan ketika kata-kata korban itu tidak teratur, ngelantur istilahnya. Nilai 2 itu didapatkan ketika suara korban itu tidak jelas. Dia ngomong apa tidak dapat dipahami. Kemudian nilai 1 itu tidak ada respon. Untuk motoriknya ada 6 nilai. 6 di sini ketika korban dapat menuruti perintah. 5 ketika korban dikasih nyeri, dia dapat melokalisasi di mana nyeri tersebut. 4 ketika dikasih nyeri, dia menarik diri. Menarik diri. Bisa di sini. 3 ketika dikasih nyeri, dia fleksi. Fleksi yang abnormal. Kalau 2 nilainya dikasih nyeri, dia ekstensi. Dan tidak ada respon, tetap bernilai 1. Itu untuk disability. Kita masuk yang terakhir E, itu exposure. Exposure itu kita membuka pakaian pasien untuk menilai kondisi tubuhnya. Perlu diingat juga bahwa ketika kita sudah exposure, kita harus menjaga kehangatan dari tubuh pasien. Dapat kita beri selimut atau dengan pengaturan suhu di ruangan. Nah, jadi teman-teman ingat pada primary survey ada A, B, C, D, E yang diikuti pada awalnya D dan R, kemudian dilanjutkan A, B, C, D, E. D itu danger, R itu respond, A airway, B breathing, C circulation, D disability, dengan E exposure. ABCD ini selalu berkesinambungan. Langsung segera. Setelah kira-kira hal yang mengancam nyawa itu diselesaikan, kita dapat masuk ke secondary survey. Secondary survey ini berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik yang dilakukan setelah primary survey, yang dimana masalah berbahaya dan mengancam nyawanya itu sudah diatasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bagi ilmu dengan teman-teman sejawat kedokteran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam menjalani profesinya dan saat turun ke lapangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.